Waalaikumsalam. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu. Saat ini adalah pertemuan kita yang pertama melalui Google Meet ini. Kita melaksanakan kegiatan perkuliahan ini hampir sama seperti kegiatan tatap muka, namun kita melalui aplikasi Google Meet. Untuk itu, seperti metode yang kita laksanakan dalam setiap perkuliahan, maka kemarin sudah dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian kelompok diberi tugas untuk membuat makalah sesuai dengan topik bahasan yang harus kita selesaikan atau kita bahas di semester ini. Maka untuk saat ini giliran kelompok yang pertama untuk presentasi, tolong nanti saat presentasi ditambahkan PowerPoint-nya biar teman-teman bisa menyimak, dan nanti yang lainnya bisa menanggapi. Tanggapan bisa berupa pertanyaan, bisa berupa sanggahan, bisa pula berupa tambahan terkait dengan materi yang disampaikan. Terima kasih, silakan dimulai untuk yang mau presentasi. Ayo, cukup dari saya, bisa dilanjutkan untuk yang mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak dosen pengampu. Mohon izin Bapak dosen pengampu, Bapak Harun Anam yang saya hormati, bersama teman-teman yang hadir dalam mata kuliah pada siang hari ini. Oke Bapak, tidak cukup banyak yang kami presentasikan dari bab 1, hanya sekelumit. Tapi nanti kalau mungkin banyak kurangnya, jauh dari sempurna, kami dari yang membuat makalah untuk bab 1 nanti minta pencerahan untuk pada waktu ada sanggahan atau dari teman-teman yang mungkin dari yang presentasi nanti tidak mampu menjawabnya gitu Bapak. Nanti mau bimbingan dan pencerahannya untuk teman-teman juga. Harapan saya untuk nanti presentasi teman-teman juga nanti juga membantu jika dari pemakalah tidak bisa menjawab gitu Pak. Mohon izin tadi sudah saya untuk makalah berupa PDF saya share ke Google Classroom Pak. Channelnya Bapak Anam, Khairul Anam MPTI sudah kami upload melalui Google Classroom. Mohon Bapak untuk di-share di sini kan bisa. Ini nanti saya sampaikan PowerPoint-nya Bapak. Ya, silakan. Sedikit dari kami ringkas demikian rupa. Kalau nanti ada nanti bisa dari tambahan melalui apa isi dari makalah yang kami setorkan di kelas pada siang hari ini. Mohon izin Bapak untuk menampilkan PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama mahasiswa Muhammad Ali Rozaki, nomor absen 09, mencoba untuk mempresentasikan bab 1 mata kuliah akhlak dan tasawuf.
Yang pertama yaitu pengertian akhlak, seperti pada yang disampaikan di makalah keseluruhan bahwa akhlak berasal dari bahasa Arab al-khulq yang berarti tabiat, perangai, tingkah laku, kebiasaan dan kelakuan. Menurut istilahnya, akhlak adalah sifat yang tertanam di dalam diri seseorang manusia yang bisa melakukan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan. Akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Ilmu akhlak merupakan seperangkat pengetahuan yang mempunyai metode tertentu untuk menjaga manusia agar menjadi individu yang memiliki budi pekerti dan luhur. Ciri-ciri khusus dari akhlak. Akhlak mempunyai suatu sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa atau lubuk hati seseorang, menjadi kepribadiannya, dan itu akan membuat beberapa berbeda dengan orang lain. Akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam keadaan bagaimanapun juga. Dengan kata lain, akhlak merupakan adat kebiasaan atau tabiat yang selalu dilakukan oleh seseorang. Akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa atau mendapatkan tekanan dan intimidasi dari orang lain. Akhlak merupakan manifestasi dari perbuatan yang tulus ikhlas yang tidak dibuat-buat. Selanjutnya, akhlak menurut para ahli, yang pertama Abu Hamid Al-Ghazali, suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang ada sejak lahir, yang mana lahir perbuatan-perbuatan buta tanpa pemikiran. Menurut Muhammad Ali Al-Jurjani, suatu sifat yang terdiri dari sifat baik serta buruk yang ada sejak lahir dalam diri sendiri. Menurut Ahmad bin Mustafa, suatu ilmu yang dapat mengetahui keutamaan dan mengendalikan kekuatan dalam diri manusia, yaitu kekuatan berpikir, kekuatan syahwat, dan kekuatan marah. Ibnu Maskawai, suatu sifat yang sudah tertanam dalam jiwa yang mendorong untuk melakukan segala perbuatan tanpa perlu memerlukan pemikiran serta pertimbangan. Menurut F. Gabriel, moral di dalam diri manusia sering kita sebut dengan adab, berasal dari terminologi Arab berarti adab istiadat, kebiasaan, etika, atau sopan santun. Inilah tatanan yang seringkali digunakan manusia dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Selanjutnya, ruang lingkup akhlak. Ada 5 ruang lingkup akhlak, yaitu yang pertama akhlak dari pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak bermasyarakat, akhlak bernegara, dan akhlak beragama. Hal pribadi yaitu suatu hal yang diperintahkan dalam surah Al-Awamir, segala yang dilakukan Al-Nawahi, hal yang diperbolehkan Al-Muhabbat, hal dalam Kandurat Al-Mukhalafah bin Al-Ittiror. Ruang lingkup akhlak berkeluarga yaitu kewajiban membela orang tua dan anak, wajibat wa usul wa al furu, kewajiban suami dan istri, wajib baina al azwaj, kewajiban terhadap kerabat kerja, wajibat nahwa al aqarib. Hal bermasyarakat, hal yang dilarang al madhurat, hal yang diperintahkan al awamir, kata-kata adab, qawaid al adab. Ruang lingkup akhlak, akhlak bernegara, hubungan pemimpin dan rakyat, al-alaqah bainal ars al-rais wal al-as'ab, hubungan luar negeri, al-alaqah al-khorijiyah. Akhlak ini merupakan kewajiban terhadap Allah SWT, yaitu akhlak beragama. Tujuan mempelajari ilmu akhlak.
Tujuan mempelajari ilmu akhlak yaitu satu, untuk meningkatkan derajat kita manusia, menuntun kepada kebaikan, memenuhi kebutuhan keluarga, mengatur tata cara hidup bertetangga, mengatur adab pergaulan berbangsa dan bernegara. Tujuan dan manfaat lain dari mempelajari ilmu akhlak ada ilmu akhlak yaitu ilmu akhlak akan meningkatkan derajat kita manusia, ilmu akhlak menuntun kepada kebaikan, ilmu akhlak akan mencemurkan iman, memperoleh keutamaan di hari kemudian, memenuhi hajat pokok keluarga, membina keluarga hidup bertetangga, membina remaja, membina pegawai umum, mensukseskan pembangunan negara, menciptakan keakraban hidup antar bangsa dan negara. Demikian presentasi bab 1 yang lebih lengkap ada di PDF yang sudah kami sampaikan di Google Classroom, sehingga untuk PowerPoint ini kami singkat untuk mempermudah kami mempresentasikan. Untuk selanjutnya mohon izin Pak dosen pengampu, mungkin ada teman-teman yang memberi masukan atau sanggahan terhadap makalah yang kami presentasikan. Silakan. Harapan kami nanti ini sharing, jika pemakalan nanti kurang makalah dari kami, maksudnya kurang sempurna dalam penyampaian makalah kami, nanti teman-teman dari mahasiswa KPI ini bisa membantu kami sebagai pemakalah. Silakan. Karena tidak ada moderatornya, mungkin saya moderator sendiri gitu. Silakan. Saya rasa tidak ada pertanyaan atau gimana, nanti biar ada pencerahan dari Pak dosen pengampu untuk sekedar nanti memberi masukan dan pencerahan terhadap kami. Gitu. Atau gimana, ada sanggahan atau masukan untuk pemakalan? Silakan dari mahasiswa semuanya. Mohon izin Pak, tanya Pak. Iya silakan. Mohon izin tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari makalah yang disampaikan kita bisa menggarisbawahi poin-poin yang sudah disampaikan Bapak. Cuma mungkin ini atau menambah atau sharing ya, mungkin karena kita itu generasi milenial secara visual, mungkinkah itu bisa dimasukkan dalam kategori bagaimana kita berakhlak di media sosial, karena di sini ada tujuan dan manfaat lain dari mempelajari ilmu akhlak, yaitu seperti ini. Artinya secara yang sehari-hari, cuma kan tidak ada yang secara melalui media sosial. Apakah dibenarkan ketika umpamanya saya yang bikin materi, umpamanya terus saya tambahi dengan tentang tata krama di media sosial, Pak? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk pertanyaan ditujukan kepada pemakalah ya. Siap, Bapak. Untuk saya nanti hanya tegaskan. Siap. Ya.
Ayo silakan, mungkin ada yang lain yang mau bertanya. Saya mau bertanya, izin. Untuk yang menanya biar nanti jelas dan bisa kami catat untuk nama dan nomor absen bisa disebutkan. Silakan Muhammad Sapai. Silakan disampaikan. Absen 6. Saya ingin bertanya mengenai yang tadi dijelaskan terkait ruang lingkup akhlak ya. Tadi kan sudah dijelaskan beberapa ruang lingkup daripada akhlak itu sendiri, yakni meliputi akhlak pribadi, akhlak berkeluarga, akhlak dan akhlak bermasyarakat. Nah, di sini saya ingin menanyakan perihal akhlak pribadi yang mana tadi juga belum dijelaskan secara secara rinci mengenai akhlak pribadi itu seperti apa yang dalam akhlak dalam keadaan darurat atau mukhalafah di intiror. Nah, itu contohnya itu seperti simpang siurnya ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan yang lain satu lagi pertanyaan. Ini tak simpan dulu sembari saya mencari-cari materi untuk menjawab dari pertanyaannya. Silakan satu lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Mas Ali Rozaki. Halo, bisa Silakan. Oke, nama saya Indra Bayu, nomor absen 05. Di sini mungkin saya tidak bertanya, cuman agar lebih jelasnya tentang maksud dari sebuah ilmu akhlak untuk memenuhi hajat pokok keluarga itu seperti apa, dan bisakah memberikan contoh satu saja? Maksudnya contohnya seperti apa yang dimaksud untuk ilmu akhlak itu untuk memenuhi hajat pokok keluarga itu seperti apa? Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, izin Pak dosen mengampu untuk sejenak mencari referensi untuk menjawab dari teman-teman. Sebentar ya, 1 menit aja, atau 1 menit untuk mencari referensi untuk menjawab dari teman-teman, khususnya yang dari yang pertanyaan 2 dan ketiga. Untuk yang 1 nanti bisa sharing karena dalam bab ini saya belum membacanya ini.
Terima kasih. Saya akan mencoba untuk menjawab dari pertanyaan ketiga dari Mas Indra Bayu. Mas Indra Bayu tadi menanyakan contoh, kalau nggak salah, contoh akhlak dalam keluarga, hajat pokok dalam keluarga. Apa benar Mas Bayu? Iya Mas, contoh dari maksudnya contoh dari akhlak untuk memenuhi hajat pokok keluarga itu seperti apa? Oke, contoh akhlak. Sebentar, ada yang masuk lagi nih. Akhlak yang juga merupakan kebutuhan pokok dan hidup spiritual, sebagaimana kebutuhan pokok yang lain seperti kebutuhan makanan, minuman, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain. Maka alam merupakan faktor yang penting dalam membina, menegakkan kehidupan keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Untuk contoh, yaitu seperti mengasuh, mendidik, menyekolahkan, serta mencintai antara kewajiban antara orang tua, anak, dan kerabat kerja, sanak keluarga, saudara karib, kerabat keluarga merupakan dari intisari contoh dalam akhlak berkeluarga. Begitu Mas Bayu, mungkin ada sanggahan yang lain. Sementara cukup dulu, kasih kesempatan untuk yang lain dulu, monggo.
Silakan untuk dari Mas Bayu mungkin ada yang bisa, mungkin ada yang menambahi sebelum nanti ada pencerahan dari Pak dosen mengampu. Silakan untuk teman-teman yang lain. Kalau bisa saya perbaiki bahwa intinya untuk akhlak ini meliputi kewajiban orang tua, anak dan keluarga, kewajiban keluarga terhadap anak dalam Islam itu mengarahkan orang tua dan pendidik untuk mendidik anak-anak secara sempurna dengan ajaran-ajarannya bijak. Setiap agama telah mengajarkan setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk mengarahkan dan mendidik terhadap anaknya, terutama ibu dan bapak yang untuk memiliki akhlak yang luhur, sikap lemah lembut dan perlakuan kasih sayang terhadap anak, sehingga anak tersebut tumbuh secara sabar, terdidik untuk berani berdiri sendiri, kemudian merasa bahwa mempunyai harga diri, kehormatan dan kemuliaan. Jadi intinya pada akhlak keluarga bahwa kewajiban orang tua terhadap anak, contohnya sebagai pendidik untuk anaknya. Begitu juga sebaliknya pada waktu sebagai anak, seorang anak berusaha mencintai kedua orang tuanya karena mereka lebih berhak dari segala manusia lainnya untuk dicintai dan ditaati dan dihormati. Mungkin ini merujuk ke birrul walidain anak terhadap orang tua. Begitu Mas Bayu. Mohon izin Bapak Khairul Anam, mungkin ada pencerahan untuk akhlak terhadap keluarga dan contohnya. Dijawab semua saya dulu. Dijawab dulu semuanya, nanti saya akan menambahkan. Yes, ya Bapak. Untuk saya lanjutkan Bapak. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari Muhammad Syafiq. Muhammad Syafiq ini absen nomor berapa ya? Ya, gimana? Jenengan absen nomor berapa ya? Absen nomor 6. Nomor 06, Muhammad Syafiq ya? Ya. Mas Indra absen nomor 05, Mas Syafiq nomor 06. Oke. Dan tadi dalam baca PowerPoint ya, untuk penjelasan dari akhlak pribadi. Akhlak pribadi yang jelas, akhlak pribadi yang paling dekat seseorang adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu menginsafi dan menyadari dirinya sendiri. Karena dengan insaf dan sadar kepada diri sendirilah pangkal kesemuanya akhlak yang utama. Budi yang tinggi, manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Sama itu manusia telah mempunyai fitrah sendiri dalam semuanya untuk manusia mempunyai kelebihan dan dimanapun saja manusia mempunyai perbuatan. Jadi untuk semua hal yang diperintahkan semua diperintahkan dan segala yang dilarang, hal yang diperbolehkan, akhlak yang dalam keadaan darurat itu merupakan dari intisari dari akhlak pribadi. Yang tadi sudah saya sebutkan bahwa akhlak pribadi itu adalah akhlak yang paling dekat dengan seseorang itu, dengan adanya dirinya sendiri. Maka hendaknya seseorang itu mengisafi dan menyadari diri sendiri.
terhadap semua hal yang diperintahkan bagi kewajiban sebagai diri sendiri, segala dilarang, hal-hal yang diperbolehkan dan akhlak yang dalam keadaan darurat. Begitu Mas Apik, mungkin bisa diperhatikan atau cukup untuk dari saya terhadap akhlak secara pribadi. Iya, saya kira kalau akhlak pribadi itu sendiri mungkin saya menyimpulkan bahwasanya akhlak yang mana kita yang melakukan dan kita yang menyadari gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika kita sendiri ke kita Mohon maaf Mas Apik, putus-putus. Dan sosial lain. Ya terima kasih. Ya saya itu menyimpulkan kalau misalnya akhlak pribadi berarti itu kan segala sesuatu yang kita lakukan baik itu itu dalam kondisi sendiri maupun kita sedang di lingkungan umum, itu berarti kita yang kayak menilai diri kita sendiri gitu ya. Jadi misalnya kita berbuat sesuatu yang mungkin orang lain tidak melihatnya, terus kadang orang lain melihatnya, itu sama saja kita melakukan atau akhlak kita bisa dinilai sendiri tanpa penilaian orang lain. Tapi kalau yang akhlak dalam keadaan darurat ini yang saya masih kurang istilahnya masih kurang kalau dijelaskan. Mohon maaf Mas Apik, putus-putus dari sini. Mungkin yang lain juga merasakan bahwa yang diutarakan Mas Apik tadi juga putus-putus. Mungkin bisa membantu dari apa yang disampaikan Mas Apik. Terus terang dari saya terdengarnya putus. Mungkin Mas Indra, Pak Indra. Menambahkan ya dari saya, mungkin maksud pribadi itu adalah seperti yang dikatakan Mas Habib tadi, apakah kesimpulan dari
tanpa mendengar dari penilaian orang lain, atau maksudnya adalah kepribadian di mana diri kita sendiri yang menilai apakah akhlak itu baik atau tidak. Kalau menurut saya, untuk menilai kemungkinan kita tidak bisa untuk menilai sendiri ya. Dalam arti gini, baik untuk kita itu belum tentu baik untuk orang lain. Menurut saya seperti itu. Jadi globalnya adalah akhlak itu di mana kita menjalani sesuatu kepribadian kita menurut yang diperintahkan oleh Nabi kita, berhubung kita orang Islam. Jadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis, hal yang dilarang ataupun hal-hal yang diperbolehkan, termasuk dalam akhlak dalam keadaan darurat itu, misalnya ketika kita sebagai harusnya menyadari apa yang kita buat lebih ke diri lah. Jadi kita tidak bisa menilai apakah akhlak kita ini baik atau tidak, karena orang yang bisa menilai. Karena akhlak menurut kita itu baik, perilaku kita itu menurut kita baik, tapi belum tentu menurut orang untuk mereka. Jadi menurut saya pangkalnya adalah itu dimana kita bisa menyadari diri sendiri bahwa apa sih kesalahan, apa sih kekurangan kita, dan kita bisa memperbaiki kesalahan itu lebih baik. Karena dalam hakikatnya manusia ini juga letaknya kesalahan, mungkin manusia ini selalu baik. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas. Ya, makasih Mas Indra, Mas dan Mas Abik. Ya, sebenarnya memang kalau dari saya, bahwa akhlak itu yang telah saya sampaikan tadi, mungkin maksud dari Mas Indra sendiri dan Mas Abik sendiri juga seperti itu, sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwa akhlak pribadi yang paling dekat dengan seseorang adalah dirinya sendiri. Maka hendaknya bahwa diri sendiri itu menyadarinya diri sendiri. Sebelum itu ada, kalau kita hari ini biasanya penilaian atau komentar itu dari orang lain. Karena apa? Dalam sesuatu menuju ke diri sendiri dan sadar kepada diri sendiri, itu adalah pangkal kesempurnaan akhlak yang ada dalam kesempurnaan akhlak yang utama, budi yang tinggi. Jadi penataannya itu sebenarnya dari diri sendiri, baru nanti kalau ngomong akhlak pribadi, penilaiannya serta hal-hal yang lain seperti komentar dan pembawaan atau yang hari ini biasanya itu apa ya, ya seperti kayak penilaian orang lain pada waktu kalau kita nanti merujuk ke hal-hal yang seperti sebagai kita sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat, itu yang jelas penilaiannya terhadap orang akan berbeda-beda. Intinya pada waktu kita ngomong akhlak pribadi itu sebenarnya seseorang itu mengisapi dan menyadari dirinya sendiri untuk menuju akhlak yang utama yang kita tahu bahwa itu bersifat positif atau baik, budi yang tinggi.
Begitu Mas Sapi dan Mas Indra, mungkin ada nanti ditambahkan dengan pencerahan yang dari Pak dosen pengampu. Kalau mau izin, kalau bisa saya nanti bisa berkaitan dengan yang pertanyaan pertama dari Mas Ahmad Zainuddin nomor 10. Karena ini juga merujuk ke generasi milenial, ini merujuk ke kemungkinan merujuk juga ke ahlak pribadi bentuknya. Oke, yang pertanyaan pertama itu berakhlak di medsos. Sekarang kita sebagai generasi milenial, sebagai pribadi yang dari Mas Indra tadi sudah suka bahwa penilaian itu ada di orang lain. Mungkin terdengar dengan baik dari sini karena hujan deras. Siap dengar. Oke ya. Oke. Sebenarnya kalau saya bisa berpendapat terhadap yang karena belum tahu rujukannya, itu antara ahlak pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, ahlak bernegara, ahlak beragama. Mungkin yang tadi dibuka dari Mas Ahmad Zainuddin nomor 10 itu, kita sebagai generasi milenial gimana berakhlak di media sosial. Seperti pada zaman hari ini di WA, di Twitter dan sebagainya. Apa begitu Mas Zainuddin maksudnya? Ya, betul Pak. Kalau di runut, kalau kita ngomong di mengenai medsos, kalau ini sudah menjadi sebuah yang besar, nilainya ini akan berdampak pada semuanya. Ini masuk pada ruang lingkup semuanya, termasuk ahlak pribadi, gimana kita di media sosial kita menunjukkan kita sendiri, menunjukkan jadi diri kita sendiri. Dalam keluarga, kalau ini nanti mengenai keluarga, nanti ini juga ruang lingkupnya berkaitan dengan ruang keluarga. Termasuk pada waktu kita publish atau kita publish dalam keadaan suatu kegiatan atau hal yang besar, nanti juga ini ada akhlak bermasyarakat. Kalau ini berkaitan dengan kayak berkaitan dengan negara, mungkin ini juga berkaitan dengan negara. Terus yang terakhir, kemungkinan ini merujuk ke kayak kita publish atau ngupload terhadap hal-hal yang bersifat agama. Ini juga nanti berkaitan dengan agama. Yang perlu kami soroti bahwa ini ada, kalau ini memang atas dasar diri kita sendiri, mungkin itu pangkalnya. Jadi pada waktu kita berakhlak di medsos itu pangkalnya itu untuk apa? Gitu. Kalau itu pendapat saya dari saya, kalau ini memang pangkalnya dari diri kita sendiri untuk kita sendiri, itu berarti itu akan nanti masuk ke ruang lingkup akhlak pribadi. Seperti halnya pada waktu kita nanti kita atas nama ormas atau kita atas nama masyarakat, contoh kita dari masyarakat desa apa dan sebagainya, itu nanti kemungkinan masuk ke mewakili akhlak dari bermasyarakat. Itu tanggapan dari saya. Mungkin ada yang lain, karena saya juga di sini belum menemukan atau saya belum membaca terhadap akhlak dari generasi milenial.
Itu tanggapan dari Baik, saya. saudara-saudara yang berbahagia, saya masuk untuk presentasi. Saya rasa cukup. Saya akan memberikan beberapa penegasan terkait dengan materi pada hari ini, bahwa saat ini kita membahas tentang pengertian akhlak, ruang lingkup, dan tujuan mempelajari akhlak. Seperti yang tadi disampaikan, pada prinsipnya akhlak itu adalah perbuatan manusia yang memiliki ciri-ciri antara lain perbuatan itu dilakukan dengan mudah tanpa pemikiran dan pertimbangan lebih dahulu, sehingga akhlak ini terbentuk melalui proses yang panjang, bukan karena perilaku sesaat atau perilaku yang dibuat-buat. Yang kedua, akhlak ini atau akhlak yang baik itu dilakukan dengan niat yang baik pula. Jadi kalau tidak ada niat yang baik, maka itu dalam pandangan agama ini tidak dinilai sebagai akhlak yang baik, karena segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Kemudian yang ketiga, perilaku itu dilakukan dengan sengaja. Jadi sesuatu yang tidak sengaja itu bukan disebut dengan akhlak. Misalnya orang itu bisa menelan kelereng, itu dilakukan dengan tanpa sengaja. Misalnya melempar-lempar kelereng tiba-tiba tertelan, itu bukan akhlak, ya. Atau seperti kita melihat sinetron, ada orang jahat, ada orang yang baik, itu dia lakukan bukan karena kesengajaan, juga bukan karena niat, tapi karena peran yang harus dia jalani. Itu juga bukan akhlak. Ini yang dimaksud dengan akhlak. Kemudian ruang lingkup akhlak itu ya meliputi segala sesuatu perbuatan manusia yang memiliki ciri-ciri seperti tadi. Ini yang menjadi ruang lingkup yang bisa dikategorikan sebagai perbuatan akhlak. Kemudian pembagian akhlak itu memang kadang orang membagi akhlak itu tergantung dari sudut pandangnya. Bisa tadi seperti tadi dibagi menjadi dua, akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia. Sebenarnya prinsipnya bisa dibagi menjadi tiga. Pertama, akhlak terhadap Tuhan. Yang kedua, akhlak terhadap manusia. Dan akhlak terhadap alam semesta. Ini akhlak. Jadi kita bagaimana mengelola alam itu juga bagian dari akhlak, memperhatikan akhlak, mempunyai aturan, memperhatikan norma-norma. Kemudian terhadap manusia pun bisa dibagi menjadi beberapa hal tadi. Pertama, akhlak terhadap diri sendiri. Tentu kita juga harus memperlakukan diri kita sendiri itu secara wajar, secara baik. Misalnya ketika kita waktu makan ya harus makan, ketika waktunya istirahat tidur harus tidur. Jadi diri kita itu juga harus diperlakukan dengan baik, karena kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita juga akan kembali kepada kita. Kemudian akhlak kepada orang-orang terdekat dengan kita, misalnya dengan keluarga kita. Bagaimana berakhlak kepada orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, atau berakhlak kepada tetangganya, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang ini ketika ada perubahan pola hidup manusia, di mana manusia menjadikan media sosial itu sebagai bagian dari kebutuhan hidupnya, maka sebenarnya akhlak yang diterapkan di dalam media sosial itu sama dengan akhlak yang
harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya ketika kita, yang kebanyakan kan dalam media sosial itu kalau tidak berupa ucapan ya berupa tulisan. Ya. Akhlak, kalau istilah yang lain bisa disebut norma, bisa disebut dengan tata krama, bisa disebut dengan sopan santun. Maka bagaimana sopan santun dalam kehidupan kita secara real, dalam pergaulan sehari-hari, itu juga harus diterapkan dalam kehidupan bermedia sosial. Misalnya ketika kita dalam kehidupan sehari-hari tidak boleh berbohong, di media sosial kita juga tidak boleh menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Kalau di dalam kehidupan sehari-hari kita tidak boleh menyakiti hati orang lain, maka dalam media sosial pun kita tidak boleh menyakiti hati orang lain. Begitu seterusnya. Ini secara prinsip tentang berbagai akhlak yang harus kita perhatikan. Kemudian beberapa tujuan kita belajar akhlak tadi sudah disampaikan. Nanti secara lengkap insya Allah akan saya bagikan tentang video yang menjelaskan tentang akhlak ini kepada saudara-saudara melalui WA group saja. Melalui WA group, jangan lupa nanti di subscribe ya. Siap. Jangan lupa nanti di subscribe. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.